Selamat malam sobat kawan horor, pecinta cerita horor, dimanapun kalian berada. Malam ini Maman akan menceritakan sebuah kisah horor dari akun Twitternya @dioseta, berjudul asli Penghuni Malam Rest Area. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian, karena terkadang mereka tidak hanya hadir di dalam cerita. Setelah cukup lama, kami meninggalkan rest area itu. Kami baru menyadari yang duduk di belakang kami bukanlah teman kami. Aku Indra, dan aku ngalamin kejadian ini waktu acara jalan-jalan ke Malang, yang udah aku rencanain berempat bareng Mila, Tio, dan Sarah. Waktu itu, tol Trans Jawa baru saja dibuka pasca mudik lebaran. Sebuah kabar baik di mana kami bisa sampai lebih cepat menuju tempat tujuan kami. Kami memulai perjalanan setelah maghrib, dengan maksud akan sampai di Malang saat matahari sudah terbit. Jadi, kami mengirit biaya menginap 1 malam. Untuk masalah tidur, kami bisa bergantian menyetir dan istirahat bergantian. Seperti biasa, di awal perjalanan, kami begitu semangat dan menghabiskan waktu dengan mengobrol dan menikmati cemilan di perjalanan. Kami memang berniat sedikit santai selama perjalanan, jadi waktu tempuh tidak terlalu menjadi beban untuk kami. Tapi saat melewati tengah malam, tetap saja kami merasa lelah dan cukup ngantuk. Saat itu, kami sudah melewati perbatasan Jawa Timur. Sepanjang perjalanan, kami melihat infrastruktur jalan tol yang belum selesai sepenuhnya. Namun, setidaknya sudah ada rest area sederhana yang disediakan oleh pengelola jalan tol. "Nda, rest area dulu ya, kebelet pipis," ucap Mila saat terbangun dari tidurnya. "Iya Ndra, istirahat sebentar saja, mata kamu juga udah mulai capek tuh," Tio setuju. "Benar, walaupun aku masih sanggup menahan kantukku, ada baiknya aku beristirahat sejenak untuk menikmati segelas kopi agar lebih segar melanjutkan perjalanan nantinya." Sayangnya, cukup lama kami melintas, kami tidak menemukan rest area. Cukup lama dan jauh kami melaju, sampai akhirnya kami tiba di sebuah rest area darurat, yang hanya menyediakan toilet-toilet portable dan beberapa warung-warung seadanya. "Ada rest area begini, gimana?" Aku memastikan. "Nggak apa-apa Ndra, udah kebelet," balas Mila. Aku pun melipir dan memarkirkan mobilku. Saat itu Mila buru-buru ke kamar mandi dan kami mencari warung untuk sekedar membeli kopi hangat. Kami mendatangi beberapa kios non-permanen di sana. Namun ternyata sudah pada tutup semuanya. Kami melihat sekitar pun hampir tidak ada mobil yang berhenti lama selain untuk ke kamar mandi saja. Aku sempat kecewa sampai tiba-tiba Sarah menunjuk ke satu arah. "Itu masih ada yang buka, Ndra," ucap Sarah menunjuk ke sebuah warung yang terpisah dari kios yang ada. Selain warung itu, ada gerobak-gerobak warung lain yang sudah tutup di sekitarnya. "Alhamdulillah, masih ada yang buka. Kopi hitamnya 3 ya Bu," ucap Tio kepada seorang ibu yang penjaga warung tersebut. Kami bertiga pun mencari posisi duduk di mana hanya terdapat pilihan 2 meja saja di sana. "Bu, kopinya 3 ya Bu." Aku mengulang pesanan kami karena sang ibu tidak bereaksi dan hanya berdiri saja menatap kami. Sarah mengikutku memberi isyarat bahwa ibu itu terlihat cukup aneh. Tapi belum sempat aku bertanya lagi, ibu itu mulai mengambil gelas dan membuatkan kopi untuk kami. "Bu, saya teh hangat saja ya." Mila yang sudah selesai dengan urusan kamar mandinya segera menyusul kami. 4 gelas minuman kami pun diantar. Kami pun menikmati minuman hangat itu dengan santai sambil meregangkan badan. Tapi tanpa kami sadari, ternyata ibu itu sudah meninggalkan warungnya. Dari perbincangan kami yang cukup seru, tiba-tiba suasana menjadi sangat hening dan tidak ada di antara kami yang berbicara.
Saat itu terlihat ada yang berbeda dengan wajah Mila. Mila menceritakan detail apa yang ia lihat setelah ia sampai di Malang. Dari celah kain spanduk warung di belakangku dan Tio, Mila tanpa sengaja melihat sosok putih yang mendekat dari arah persawahan. Mila mencoba untuk tenang, namun semakin lama apa yang ia lihat terlihat semakin jelas. Ada sosok makhluk yang terbungkus kain kafan yang masih terikat berdiri di sana dan menatap mereka dengan wajah yang sudah membusuk. Wajah Mila pucat. Ia ingin memberitahu teman-temannya, namun ia khawatir akan membuat yang lain merasa panik selama perjalanan. "Indra, kita balik sekarang yuk," ucap Mila. "Kopi Tio belum habis loh, ibunya juga belum datang," balasku. Mila melihat ke arah pocong itu lagi, dan ia semakin pucat ketika menyadari pocong itu tidak sendirian. Pocong-pocong yang lain muncul di sekitar persawahan, dan semua menatap ke arah warung tempat kami berada. "Tinggalin aja duit di warungnya, 100.000 harusnya cukup kan? Ayo," ucap Mila sambil mengeluarkan uang 100 ribuan. "Ya udah Ndra," muka Mila pucat tuh, kayaknya nggak enak badan, ucap Tio. Aku pun mengerti, dan kami pun segera meninggalkan warung itu. Uang 100 ribu pun diletakkan di meja gerobak penjual itu dan kami segera memasuki mobil. "Nggak ada yang mau ke kamar kecil lagi kan, Sarah?" tanya Tio. "Enggak, udah cepetan," ucap Mila. Sarah pun menggeleng menjawab pertanyaan Tio. Mila pun lega saat akhirnya kami meninggalkan rest area tersebut. Perjalanan setelahnya lebih hening dari sebelumnya. Selain karena kelelahan, keadaan di rest area itu membuat kami sedikit tidak tenang. Sambil menyetir, aku merasakan ada yang janggal. Seolah ada sesuatu yang salah dengan perjalanan ini. "Mila, kamu nggak apa-apa kan? Mau minum obat?" tanyaku memastikan. "Nggak apa-apa, aku tidur aja," balas Mila yang dengan wajahnya yang masih terlihat pucat. Saat itu, tiba-tiba notifikasi pesan di handphoneku berbunyi. Aku melihat potongan pesan itu berasal dari teman kami, yaitu Sarah. "Ndra, kalian di mana?" Aku tidak sadar ada beberapa miss call di handphoneku yang tak terjawab. Seketika, tengkuk leherku panas dingin. Aku tahu bahwa Sarah telah masuk ke dalam mobil. Tapi saat melihat ke spion tengah dan mengarah ke arah Sarah, wajahku pun pucat. Tio. Ku coba membangunkan Tio yang tengah tertidur di sampingku. Tio, bangun, Tio." Aku benar-benar menahan rasa takutku. Dari pantulan kaca spion itu, aku tidak melihat keberadaan Sarah. Justru yang terlihat saat itu adalah sosok perempuan berwajah pucat, berpakaian putih lusuh, menatapnya dengan seluruh matanya yang hitam. Tak mampu menahan rasa takutku, aku pun menghentikan mobil di bahu jalan secara mendadak, yang seketika membangunkan Tio dan Mila. "Kenapa, Ndra?" Tio bingung. Aku mengintip kaca spion itu lagi, dan anehnya, sosok yang duduk di kursi Sarah itu sudah menghilang dan tidak ada siapapun di sana. Sarah mana, Tio?" tanyaku. Tio menoleh ke belakang dan tidak menemui keberadaan Sarah di sana. "Hah? Tadi dia sini. Dia tadi di sini, Ndra. Kok nggak ada?" Tio panik. Mila yang terbangun pun juga semakin ketakutan menyadari Sarah tak ada lagi di sebelahnya. "Tadi di sini, Ndra, sumpah," ucap Mila. Mereka mencari ke belakang dan keluar. Kepanikan pun mulai muncul di antara kami. Kalau gitu, yang duduk di sebelahku tadi siapa?" Mila benar-benar ketakutan. Aku pun memutuskan untuk menceritakan apa yang aku lihat dari spion tengah sebelumnya. "Ada yang ikut, wujudnya kayak kuntilanak, mukanya pucat, matanya hitam, dan dia duduk di sebelah Mila tadi," jelasku dengan suara yang bergetar dan tergagap-gagap. Mila menangis tak mampu menahan takutnya. Ia pun semakin khawatir dengan keadaan Sarah
yang mungkin masih tertinggal di rest area tempat ia melihat sekumpulan penampakan pocong. "Jemput Sarah, Ndra, jemput Sarah," teriak Mila. "Iya, kita keluar pintu tol terus berputar balik, tapi paling nggak butuh waktu sejam," balasku. Sepanjang perjalanan, Mila mencoba menelpon Sarah, dan Tio mencoba menelpon layanan tol. Namun, sinyal di jalur tol itu tidak stabil hingga tak ada telepon mereka yang menyambung. Setelah berputar keluar masuk pintu tol, kami pun sampai kembali di rest area itu. Kami pun turun dengan panik mencari keberadaan Sarah. Saat itu kami cukup lega saat melihat Sarah masih berada di sana dan tidak sendirian. Ada sebuah mobil Espas yang terparkir di parkiran dan ada satu keluarga yang menunda perjalanannya untuk menemani Sarah di sana. "Alhamdulillah, Sarah." Mila segera memeluk Sarah yang merasa masih bingung dengan keadaan saat itu. Maafin kami, Sarah. Sumpah, kami ngelihat kamu masuk ke dalam mobil," ucapku. "Benar, Sarah. Indra nggak bohong. Kami nggak nyangka kalau itu..." Shh. Seorang bapak yang menemani Sarah menghentikan perkataan Tio. "Jangan bahas di sini ya. Yang penting teman kamu baik-baik saja," ucap bapak itu. Iya Pak, terima kasih." "Makasih Pak," ucap Mila. Istri dari bapak itu pun terus mengelus-elus punggung Sarah. Sepertinya Sarah juga mengalami sesuatu di sana. Namun, sesuai ucapan bapak itu, kami tidak menanyainya di sana. Setelah berterima kasih dengan bapak dan ibu itu, kami pun meninggalkan rest area. Mila tak henti-hentinya memegangi tangan Sarah dengan rasa bersalah. "Tadi aku juga lihat, Ndra," ucap Sarah tiba-tiba saat kami setelah cukup jauh dengan rest area itu. "Aku lihat kalian masuk ke mobil dan ada aku juga di sana. Aku mau berteriak tapi nggak bisa. Aku mau nyusul kalian, tapi langkahku berat." Mila mengelus-ngelus punggung Sarah berusaha menenangkannya. Waktu itu aku dengar suara-suara aneh dari belakang. Ada yang nangis, teriak dan minta tolong. Tapi aku takut banget buat noleh. Untungnya habis keluar, mobil Espas bapak itu datang dan parkir. Aku buru-buru menghampiri mereka dan minta ditemenin sampai kalian datang. Mendengar cerita itu, kami semua merinding. Saat itu, sepanjang jalan kami membaca doa dalam hati, berharap tidak ada kejadian serupa di perjalanan kami setelah ini. "Untung Sar, untung kamu tidak menoleh ke belakang," ucap Mila. Mila tahu, jika Sarah menoleh ke belakang, ia akan melihat apa yang Mila lihat sebelumnya, yaitu sekumpulan pocong yang datang dari persawahan.